Blancos musim ini telah dianggap beruntung dan sering dianggap sebagai juara La Liga yang tidak pantas, raja yang tidak pantas mendapatkan mahkota. Madrid telah gagal mereplikasi kesuksesan kontinental mereka di kancah domestik dengan hanya 3 gelar dalam dekade terakhir. Namun, benarkah demikian? Sebagian besar musim panas Madrid dihabiskan untuk membujuk Mbappe agar meninggalkan PSG. Kerja itu ternyata tidak berhasil. Les Parisiens ternyata enggan secepat itu melepas bintangnya. El Real juga mengalami kepergian besar seorang Sergio Ramos dan Rafael Varane yang meninggalkan klub. Hanya 2 pemain yang didatangkan Florentino Perez adalah David Alaba secara gratis dari Bayern Munchen dan Eduardo Camavinga, pemuda 18 tahun didatangkan dari klub Prancis Stade Rennais. Kembalinya Carlo Ancelotti ke Bernabeu sebenarnya adalah kunci. Don Carlo yang telah menghabiskan beberapa musim terakhir melalang buana ke Napoli dan Everton. Gerak cepat di awal El Real di bawah Ancelotti tidak terlepas dari permainan yang konsisten dari laga ke laga. Dengan kekonsistenan pola yang sama dan pemain yang hampir sebagian besar itu-itu saja, sangat memudahkan Ancelotti dalam meracik timnya kecuali ada yang cedera atau absen. Barulah Ancelotti memutar otak. Mengawali La Liga dengan 7 laga tak terkalahkan sampai dengan kekalahan pertama Madrid atas Espanyol di awal Oktober 2021, membuktikan Madrid mampu beradaptasi dengan pelatih dan pemain baru. Semenjak kalah dari Espanyol, Madrid kembali bangkit di laga El Clasico di Camp Nou. Kemenangan 2-1 atas sang rival membuat mental anak asuh Ancelotti makin tumbuh untuk semakin percaya diri meraih gelar musim ini. Sejak kemenangan atas Barca itu, kembali El Real mampu tampil konsisten menjalani setiap laganya dengan hasil positif. 10 pertandingan kembali mereka tak terkalahkan sampai akhir tahun 2021. Madrid tercatat mampu meraih 8 kemenangan termasuk mengalahkan rival lainnya Atletico Madrid dan hanya 2 kali seri. Kekalahan atas Getafe di awal tahun 2022 pun dianggap angin lalu. Pasukan El Real kembali menatap pertandingan ke depannya dengan mental konsisten ala Ancelotti. Hasilnya, 9 kali lagi mereka tak terkalahkan. Namun setelah itu rekor 9 kali tak terkalahkan dipecahkan secara memalukan di kandang sendiri lewat partai El Clasico. El Real secara tak terduga dicukur habis Barcelona racikan Xavi 4-0 di Bernabeu. Ini adalah titik balik maupun efek kejut yang membuat pasukan Ancelotti diingatkan akan kekonsistenan performanya musim ini. Real Madrid akhirnya belajar dari kekalahan memalukan itu. Ancelotti rela mengakui kekalahan taktiknya dari Xavi, tapi tidak berhenti di situ saja. Ancelotti dan para pemain Madrid move on dari laga itu dan yang penting menatap laga berikutnya untuk mengamankan posisi puncaknya. Yaps, benar saja. Madrid berhasil dan membuat mereka konsisten lagi meraih kemenangan 5 kali beruntun. Sampai partai melawan Espanyol pada 30 April 2022 yang sekaligus mengunci gelar La Liga ke-35 mereka di Bernabeu dengan kemenangan meyakinkan 4-0. Perjalanan panjang kesuksesan El Real mengarungi musim ini yang pasti selain dipengaruhi oleh konsistensi ala Ancelotti dengan pakemnya yang selalu jarang diubah, juga kombinasi skuadnya yang berbuah manis. Ancelotti di Madrid musim ini masih bertemu dengan pemain seperti Modric, Kroos, Casemiro, Bale maupun Benzema. Jadi tidak akan mengalami kesusahan dalam adaptasi permainan. Sebab para veteran itu sudah paham pondasi permainan yang dimau Ancelotti. Para veteran itu perlahan menemukan sisa-sisa kekuatan terakhirnya di karir sepak bolanya. Seiring dengan sentuhan magis psikologis pelatih yang veteran pula, cocoklah sudah. Pemain seperti trio gelandang mereka terutama Super Benzema di depan yang moncer mampu menjadi tulang punggung Madrid meraih poin. Tentu masalah Madrid musim ini adalah lini pertahanan. Tidak performnya 2 bek sayapnya yang makin menua, Carvajal dan Marcelo, serta hengkangnya 2 pilar penting mentor pertahanan Madrid, Ramos dan Varane menjadi PR Ancelotti musim ini. Terlihat benar ketika Eder Militao, Nacho maupun Mendy terlihat kurang begitu menjanjikan mengawal pertahanan El Real.
Meskipun Ancelotti menemukan resep bertahan ala Italia yang membuat para pemain bertahan yang serba baru komposisinya ini makin percaya diri. Hasilnya tidak buruk-buruk amat. Madrid sampai sekarang ini hanya kebobolan 30 gol musim ini. Paling sedikit di La Liga di bawah Sevilla yang hanya kebobolan 29 gol. Meskipun tidak sepenuhnya bergantung pada para pemain veteran, Madrid musim ini mulai percaya menggunakan para pemain mudanya dengan memberikan menit bermain lebih. Hasilnya pemain seperti Vinicius maupun Rodrigo sering menjadi pembeda dan makin matang secara mental. Terbukti di partai-partai krusial mereka mampu meledak dan menyelamatkan El Real. Valverde dan Camavinga juga sering tampil sempurna mengisi pos tengah sebagai ancang-ancang regenerasi trio gelandang Madrid. Namun dengan berbagai faktor tadi, terdapat sisi lain dalam hal statistik yang banyak orang menganggapnya statistik itu tak penting, dan angka pun membuktikannya. Meskipun menjadi tim teratas dalam hal gol, tembakan tepat sasaran, dan akurasi tembakan, mereka telah menjadi salah satu tim dengan performa terburuk di satu departemen statistik, yakni persentase gangguan atau BDP, Build Up Disruption Percentage. Atau lebih tepatnya, statistik untuk mengukur dampak tekanan tim terhadap operan pihak lawan. Jadi misalnya, jika sebuah tim memainkan sistem tekanan tinggi yang intens, itu akan menyebabkan tim lawan mencatat lebih sedikit operan karena tekanan tinggi tersebut. Dan Real Madrid bernasib buruk dalam metrik ini. Peringkat BDP mereka terburuk ketiga di La Liga di angka -3, di atas Cadiz dan Espanyol. Statistik yang mengejutkan karena tim teratas di banyak liga-liga top Eropa biasanya adalah salah satu tim dengan peringkat tekanan tertinggi. Artinya, sebagian besar konsep pola permainan Madrid musim ini sering menggunakan pola menunggu lawan dan sesekali melakukan counter efektif yang mematikan lawan. Selain fakta statistik tadi, terpuruknya Barcelona dan juara bertahan Atletico Madrid berpengaruh pada lajunya Madrid sendirian dalam perburuan La Liga musim ini. Barcelona yang compang-camping di internal di awal musim baru bangkit setelah Xavi datang. Sedangkan Atletico di bawah Simeone terlalu bereksperimen musim ini serta terbebani predikat juara bertahan yang menjadikannya kurang konsisten. Madrid meskipun juga dilanda masalah dengan kepergian beberapa pilarnya di awal musim, terbukti cerdik memanfaatkan momen para musuh-musuhnya yang sedang terseok. Dengan tampil asal konsisten saja, dengan menang-menang tipis, cukup bagi Ancelotti dan Madrid melaju mulus meraih gelar La Liga. Kurangnya tekanan mental dari sang rival dalam perburuan gelar menjadi pengaruh. Mental juang Madrid sama sekali tidak terganggu musim ini. Dari perjalanan panjang Madrid menjalani musim 2021-2022 ini di La Liga, gelar ke-35-nya patut diapresiasi dengan kerja keras kolaborasi semua pihak, baik manajemen maupun tim. Gelar yang tak terelakkan, meski banyak tuduhan gelar ini hanyalah beruntung didapat Madrid. Ketika dengan permainan yang kurang menjanjikan secara statistik maupun seiring terseoknya para rivalnya, Madrid mampu memanfaatkan itu. Dan itu adalah langkah smart sebuah klub yang sah.